Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai, mengolah data yang berkaitan dengan uji independen sampel t-test ya. Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui atau memahami uji independen sampel t-test itu seperti apa sih gitu. Jadi, ketika nanti kita memiliki sebuah kasus ya, jadi atau kita ingin melakukan sebuah penelitian, kita arahnya itu jelas. Jadi data kita ini harusnya diolah menggunakan uji apa yang tepat gitu. Jadi nanti saya akan memberikan contoh kasus kira-kira kasus yang berkaitan dengan uji independen sampel t-test. Oke, pertama kita harus paham uji independen sampel t-test sendiri. Jadi uji independen sampel t-test itu seringkali disebut juga sebagai uji sampel tidak berpasangan. Maknanya apa? Kok disebut sebagai sampel tidak berpasangan? Jadi maknanya adalah tidak ada hubungan atau keterkaitan antara dua sampel yang akan kita analisis. Misalnya dua sampel tersebut adalah kelompok A dengan kelompok B. Jadi antara kelompok A dengan kelompok B ini tidak ada kaitannya. Berbeda dengan paired sampel t-test yang sebelumnya sudah saya bahas. Jadi namanya sampel berpasangan. Jadi dalam satu kelas kelompok A, jadi sampelnya kita kasih pretest, posttest. Nah, ini disebut sebagai sampel berpasangan. Nah, tujuan dari uji independen sampel t-test sendiri di sini adalah untuk membandingkan dua sampel yang tidak saling berpasangan tersebut. Nah, dua sampel tersebut yaitu misalnya di sini adalah data hasil belajar dari kelompok A kita bandingkan dengan data hasil belajar dari kelompok B. Oke, uji independen sampel t-test ini salah satu bagian dari uji T. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai uji T, berarti uji T ini termasuk dalam kategori statistik parametrik. Nah, berarti kalau kita sudah berbicara statistik parametrik, berarti ada syarat nih yang harus kita penuhi. Nah, syarat yang pertama adalah kita harus memastikan data tersebut harus normal. Bagaimana cara memastikan data itu normal? Ya, kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Seandainya data normal, oke, kita lanjut, kita boleh menggunakan uji independen sampel t-test ini. Seandainya data itu tidak normal, ya jangan dipaksa. Jangan tetap bersikukuh untuk tetap melakukan uji independen sampel t-test. Tapi kita bisa menggunakan alternatif yang lain. Kita bisa memakai statistik non-parametrik. Nah, uji apa yang tepat yang kira-kira bisa kita gunakan sebagai pengganti dari uji independen sampel t-test ini? Nah, salah satunya yaitu bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Oke. Nah, selain uji normalitas yang dijadikan sebagai syarat mutlak dalam uji independen sampel t-test, yang kedua yaitu kita harus melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Nah, uji homogenitas ini untuk memastikan data kita itu normal atau tidak sih gitu. Tetapi ini tidak dijadikan sebagai syarat mutlak. Artinya apa? Artinya ketika data kalian nanti itu tidak homogen, ya tidak menjadi masalah. Cuman, semisal data kalian ini nanti tidak homogen, maka pada hasil akhir, yaitu pada output SPSS nanti yang sudah keluar pada tabelnya, kalian cukup perhatikan kesimpulan akhirnya itu pada bagian equivalence not assume, ya karena data kalian tidak homogen. Jadi kalian perhatikan di bagian yang ini, data yang tidak homogen yang di sini, equivalence not assume ini. Oke. Nah, kalau output SPSS sudah keluar, nah, maka kalian ingin mengambil sebuah keputusan, kira-kira kesimpulan akhirnya itu apa sih? Apakah hipotesis penelitian kalian itu diterima atau tidak? Nah, sebelum kalian mengambil kesimpulan diterima atau tidaknya hipotesis penelitian kalian, maka ada dasar pengambilan keputusan yang harus kalian ambil pada uji paired sampel t-test ini.
mohon maaf, uji independen sampel t-test ini saya salah ketik ya, bukan paired tapi independent sampel t-test ya. Jadi dasar pengambilan keputusannya adalah kalau misalnya nilai signifikansi two-tailednya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Tapi kalau misalnya nilai signifikansi two-tailednya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Oke, sekali lagi saya tekankan di sini saya salah ketik, bukan paired sampel t-test, tapi independent sampel t-test. Oke. Terus saya ingin memberikan sebuah contoh kasus. Nah, kasus yang berkaitan dengan kenapa sih kok kasus ini bisa diselesaikan dengan uji independent sampel t-test, kok tidak diselesaikan dengan paired sampel t-test saja. Oke. Saya bacakan di sini. Seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan model pembelajaran A dan B terhadap kemampuan matematis siswa. Nah, untuk itu ia melakukan penelitian dengan mengambil sampel acak berukuran 60 yang dibagi menjadi 2 kelompok. Sebelum saya lanjutkan nih, nah kira-kira judul penelitian apa nih yang tepat kira-kira digunakan? Oke. Judul penelitian yang tepat kira-kira salah satunya adalah penerapan model pembelajaran A dan B terhadap kemampuan matematis siswa. Atau mungkin saja kalian bisa menggunakan judul penelitian seperti ini. Ini hanya alternatif ya. Misalnya pengaruh penggunaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran A dan B terhadap kemampuan matematis siswa. Ya, itu hanya beberapa alternatif judul penelitian. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari sampel sebanyak 60 orang ini dibagi menjadi 2 kelompok yang sama, 30 siswa, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Di mana kelompok 1 ini disebut sebagai kelompok eksperimen. Nah, kelompok eksperimen ini nanti yang akan diterapkannya model pembelajaran A di dalam kelas tersebut. Jadi ngajarnya dari awal sampai akhir menggunakan model pembelajaran A. Model pembelajaran A kira-kira sepertinya apa sih Bu? Gitu. Misalnya adalah model pembelajaran discovery learning, ya. Tuh, jadi model pembelajaran discovery learning ini diterapkan di kelas kelompok eksperimen ini, kelompok 1. Nah, ada kelompok eksperimen, tentunya ada kelompok kontrol, kelompok pembanding. Jadi kelompok pembanding ini bukannya diajar menggunakan discovery learning juga, tapi menggunakan model pembelajaran yang lain. Yaitu di sini menggunakan model pembelajaran apa? Model pembelajaran B. Nah, jadi di kelompok kedua ini, di kelompok kontrol, ngajar dari awal sampai akhir pembelajarannya semua menggunakan model pembelajaran B. Kira-kira apa? Misalnya, kalau di kelompok pertama itu menggunakan discovery learning, maka di kelompok kedua misalnya kita bisa menggunakan model pembelajaran konvensional. Cuma ngajar aja gitu. Ya, jadi tidak melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Misalnya kita menggunakan model pembelajaran langsung. Jadi gurunya ngajar, siswanya mendengarkan, kemudian disuruh mengerjakan soal, yang mengerjakan soal. Ya, seperti itu ya kira-kira. Nah, dua data hasil belajar dari dua kelompok inilah yang disebut sebagai sampel yang tidak berpasangan. Jadi, data hasil belajar yang sudah kita dapatkan dari kelompok pertama dengan kelompok kedua ini disebut sebagai sampel tidak berpasangan. Nah, data hasil belajarnya seperti apa? Seperti ini. Nah, di sini ada dua kelompok, model A dan model B. Bisa dilihat ini dari 30 siswa yang model A dan 30 siswa yang model B. Oke. Kemudian rumusan masalah yang bisa kita ambil dari kasus tersebut, misalnya, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B? Oke, itu rumusan masalahnya. Kemudian hipotesis penelitiannya, namanya hipotesis penelitian, berarti harapan kita kan
ada pengaruh yang baik gitu ya. Karena ada pengaruh yang baik berarti hipotesis penelitian bisa kita tuliskan terdapat perbedaan yang signifikan. Jangan sampai kita menuliskan tidak terdapat perbedaan yang signifikan ya. Namanya kita sudah melakukan penelitian ingin menerapkan suatu metode atau model, kan harapan kita kan ada perubahan kan. Kalau nggak ada perubahan, ya ngapain kita menerapkan suatu metode tersebut ya. Apalagi ini jenis penelitiannya penelitian pendidikan gitu ya, di bidang pendidikan. Jadi harapan kita ada perubahan yang lebih baik terhadap peserta didik kita nantinya yang kita terapkan model pembelajaran tersebut. Oke, jadi hipotesis penelitiannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Oke, rumusan hipotesisnya secara formal bisa saya tuliskan H0 dan HA-nya. Kalau H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Sedangkan HA-nya berarti kebalikan dari H0, yaitu ada perbedaan yang signifikan. Atau bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. H0, H1, atau HA. Jadi mu1 sama dengan mu2, jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan itu artinya sama saja gitu. Sebelum dilakukan penerapan pembelajaran model pembelajaran A ya, nilainya siswa ya tetap seperti itu, nggak ada perubahan. Atau bahkan mu1 tidak sama dengan mu2 gitu. Jadi ada perubahan, entah itu lebih kecil, entah itu lebih besar ya, kita tidak tahu ya. Jadi tergantung nanti. Tapi harapan kita ya pastinya lebih besar. Tapi kalaupun lebih kecil ya berarti ada sesuatu yang salah pada saat kita melakukan penelitian tersebut ya. Entah kita ngajarnya kurang maksimal, atau kita belum melakukan analisis lapangan, kita tidak mengetahui karakteristik siswanya seperti apa. Jadi banyak sekali mungkin kesalahan yang tidak terduga yang sudah kita lakukan sehingga menyebabkan ada perbedaan yang signifikan, ada perubahan, tetapi perubahannya malah lebih kecil ya. Jadi beda dari standar yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya kita olah data ini ke dalam bentuk SPE. Datanya sudah saya pindah di Excel ya. Jadi nampak jelas seperti yang terlihat di layar. Ada model pembelajaran A yang berwarna biru dan ada model pembelajaran B yang berwarna pink. Ini sebanyak 30 siswa sudah saya ketikkan di dalam Excel. Selanjutnya kalau sudah, kita buka program SPSS. Jadi pertama-tama karena kita ingin melakukan uji independen sampel t-test, jadi kita lakukan uji normalitas sama uji homogenitas terlebih dahulu. Oke. Pada data view, variable view, klik yang variable view. Nah, pada bagian name, ketikkan hasil, enter. Baris kedua, ketikkan model, enter. Pada bagian label, ketikkan hasil belajar siswa, enter. Pada bagian model, ketikkan model pembelajaran, oke, enter. Pada bagian value, untuk baris pertama biarkan default. Pada baris kedua, yang titik 3 silakan diklik. Karena di sini tadi ada dua model pembelajaran, yaitu A dan B. Maka saya ingin mengkodekan 1 dan 2 untuk model pembelajaran A dan maupun model pembelajaran B. Kode 1 untuk model pembelajaran A. Oke. Add. Kode 2 untuk model pembelajaran B. Oke. Add. Kalau sudah di OK, nah, pada data view diklik, sudah terlihat kolom hasil maupun kolom model. Silakan kembali ke Excel. Oke. Sekarang Excelnya saya perkecil untuk lebih mempermudah. Oke.
Di sini pada urutan siswa pertama, ketikkan kode 1, kemudian kopikan sampai siswa terakhir. Nah, kemudian di sampingnya untuk model pembelajaran B, ketikkan kode 2, kopikan sampai siswa terakhir. Oke, sip. Kalau sudah untuk model pembelajaran A, data hasil belajarnya silakan dari siswa pertama di-copy sampai siswa terakhir dengan cara Ctrl C, kembali ke SPSS, pada kolom hasil, Ctrl V. Oke. Seperti ini ya. Kemudian untuk selanjutnya buka Excel, kode 1 sampai bawah, Ctrl C, kemudian di sini model, Ctrl V. Oke. Selanjutnya ini hasilnya 2 desimal ya di belakang koma. Jadi belum saya rubah, tapi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi data hasil belajar saya itu kan bulat. Kalau bulat seharusnya pada bagian desimal yang di sini diganti 0 ya. Tapi di sini tadi saya lupa, saya tetap menuliskan 2 di sini. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Karena 2 ya berarti di sini ada 2 angka di belakang koma. Selanjutnya kembali ke Excel, pada pembelajaran yang B, kopikan sampai ke bawah, Ctrl C, kembali ke SPSS, kursornya arahkan ke bawah. Oke, pada siswa ke-31, Ctrl V, kembali ke Excel untuk kode kedua. Oke, kopikan sampai ke bawah, Ctrl C, balik ke SPSS. Di sini lanjutannya Ctrl V. Kita lakukan analyze, ya. Kita lakukan uji normalitas dengan cara deskriptif statistik, explore, ya. Hasil belajar pindahkan ke dependent list, model pembelajaran ke factor list, kemudian pilih plot. Nah, karena kita ingin melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, jadi bisa dilakukan secara bebarengan. Langsung saja di sini dicentang untuk normality plot. Kemudian untuk homogenitasnya di sini ada power estimation. Kemudian klik continue. Kalau sudah oke. Nah, oke. Kita tunggu sebentar. Output SPSS-nya masih loading. Oke. Masih loading. Agak lama ya memang. Ini bergantung dari laptop kalian masing-masing ya. Oke, sudah terlihat jelas di sini tabel test of normality ya dan test of homogeneity of variance. Kita lihat pada Kolmogorov-Smirnov. Maaf, saya agak batuk ya. Di sini untuk dasar pengambilan keputusannya untuk uji normalitas itu, kalau misalnya nilai signifikansinya pada tiap data model pembelajaran A dan model pembelajaran B ini lebih dari 0,05, maka dia datanya normal. Kita lihat di sini 0,2 itu kan lebih dari 0,05. Yang pembelajaran B juga 0,2, lebih dari 0,05. Yang Sapir-Whorf juga nilai signifikansinya 0,5, ini 0,6, di mana dia masing-masing lebih dari 0,05. Jadi terbukti data ini normal. Kalau misalnya kalian masih bingung tentang dasar pengambilan keputusannya, kalian bisa lihat video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang uji normalitas maupun uji homogenitas. Karena data ini normal, berarti kita bisa lanjut menggunakan uji independent sample test. Oke, selanjutnya kita lihat apakah data kita homogen. Oke, kita lihat pada based on mean-nya, pada taraf signifikansinya didapatkan 0,645. Di mana 0,645 ini lebih dari 0,05. Sehingga dipastikan datanya homogen. Kok bisa, Bu? Kok
harus lebih dari 0,05. Silakan lihat di video saya sebelumnya, saya sudah bahas ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke input SPSS. Nah, seperti ini tampak pada layar kalian. Kita bisa langsung melakukan uji independent sample t-test dengan cara analyze, compare mean, independent sample t-test, diklik, hasil belajar dipindahkan di tabel tes variabel, model pembelajaran di grouping variabel. Kemudian define group diklik. Karena tadi saya mengetikkan kode 1 dan kode 2, berarti di sini ketikkan kode 1, di sini ketikkan kode 2, continue, oke. Nah ini hasilnya sudah muncul. Oke, karena hasil sudah muncul bisa kita lihat. Kita kembali ke dasar pengambilan keputusan ya. Oke, kita lihat bagaimana dasar pengambilan keputusannya. Nah ini, jika nilai signifikansi two-tailed ya, pada two-tailednya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H-nya diterima. Oke, kita kembali ke output SPSS-nya. Karena data kita tadi homogen, maka kita lihat pada equal variance assume. Tapi kalau semisal data kita tidak homogen, kita lihat pada baris yang kedua. Nah, karena data homogen, kita lihat yang baris pertama pada nilai signifikansi two-tailednya didapatkan 0,039. 0,039 itu kurang dari 0,05. Nah, kalau kurang dari 0,05 artinya apa? H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Nah, saya bukakan lagi kalau lupa. Nah, kurang dari 0,05 artinya H0 ditolak dan HA diterima. H0 yang siapa? HA yang siapa? Saya bukakan di sini. H0 ditolak berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, H0-nya ditolak, H-nya yang diterima. Berarti hasilnya yang benar itu adalah ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Karena H-nya diterima. Seandainya H0-nya yang diterima ya berarti hasilnya yang atas. Jadi kesimpulannya di sini menggunakan model pembelajaran A dan B ada perubahan yang signifikan ya terhadap hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran ini.